Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Ya, Mitra Kominfotik, saya baru saja menikmati salah satu teh yang lain dari biasanya. Teh ini terbuat dari daun sirsak yang dimanfaatkan oleh salah satu IKM yang ada di Gorontalo. Anda penasaran pembuatan dan rasanya seperti apa? Kita simak dulu liputan berikut ini. Sebanyak 28 pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo dilantik dan diambil sumpahnya oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur pada Kamis 19 Januari 2023 di Aula Rujab Gubernur Gorontalo. Pelantikan berdasarkan surat keputusan Gubernur Gorontalo nomor 821-BKD-BK-Angka-Romawi-1-19-2023. Hamka dalam arahannya menyebut momen pelantikan ini sangat dinanti-nantikan oleh seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan. Sebab sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang perubahan struktur organisasi dan tata kerja, ada beberapa perubahan yang terjadi pada struktur perangkat daerah. Ada yang dipisah, ada yang dilebur, ada juga yang lowong. Olehnya melalui proses yang lumayan panjang, tahapan rotasi dan pengisian sebagian jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkup Pemprov Gorontalo telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Staf ahli di Kemenpora ini juga menegaskan gerak birokrasi harus selaras dengan target prioritas pemerintah sehingga birokrasi akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Implementasi reformasi birokrasi berfokus dalam 5 aspek tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pelayanan, belanja produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi. Terakhir, saya ingatkan agar gerak birokrasi harus selaras dengan target prioritas pemerintah, sehingga birokrasi akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Bapak Ibu yang diamanai memimpin organisasi perangkat daerah harus benar-benar dapat menerjemahkan apa yang menjadi tujuan dari rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026. Buat indikator kinerja yang realistis dan memberikan dampak nyata. Jangan terlalu muluk-muluk namun sulit dalam realisasinya. Perlu diingat, implementasi reformasi birokrasi berfokus dalam 5 aspek tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pelayanan, belanja produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi. Ya, Mitra Kominfotik, saat ini saya sudah berada di depan rumah produksi dari IKM Mafahim Gorontalo Indonesia yang berlokasi di Desa Helumo, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo. Sebelum saya mengajak Anda untuk melihat langsung bagaimana produksi dari sada putih celup daun sirsak, kita akan mengunjungi kebun sirsak dulu dari IKM Mafahim Gorontalo Indonesia. Langsung saja mari ikuti saya. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur teken memorandum saling pengertian dengan Gubernur Ehime Jepang Tokihiro Nakamura bertempat di kantor Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo pada Kamis 19 Januari 2022. Kerjasama itu menjadi babak baru hubungan kerjasama dua provinsi beda negara itu.
Sebelum penandatanganan MSP, penjajakan kerjasama sudah dilakukan sejak tahun 2021. Diseriusi dengan surat pernyataan kehendak atau letter of interest kedua provinsi yang dilakukan pada tanggal 16 dan 23 September 2022. Ditindaklanjuti dengan persetujuan DPRD pada tanggal 22 November 2022. Sebelum melakukan penandatanganan MSP, Penjagup Hamka sempat mempresentasikan potensi Gorontalo di hadapan Gubernur Ehime Tokihiro Nakamura dan delegasinya. Potensi di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Di sektor perkebunan, Gorontalo memiliki 4 budidaya unggulan yakni kelapa, tebu, kakao, dan cengkeh. Luas kelapa di Gorontalo sekitar 69.739 hektar dengan produksi 65.398 ton. Tebu 9.526 hektar dengan produksi 51.175 ton. Kakao luas lahan 13.710 dengan produksi 2.968 ton, serta cengkeh luas lahan 13.390 hektar dengan produksi 1.369 ton. Produksi ternak Gorontalo setidaknya bisa dilihat dari 3 aspek, yakni sapi, kambing, dan unggas. Produksi sapi Gorontalo ditaksir berada di angka 2.679 juta kilogram, kambing 276.883 kilogram, dan unggas 2.369 juta kilogram. Menjadi unggulan pada subsektor tanaman pangan adalah komoditi padi dan jagung. Tercatat di tahun 2021 produksi padi mencapai kurang lebih 299.000 ton, produksi jagung kurang lebih 1,5 juta ton. Ya, Mitra Kominfotik, sebagai informasi untuk Anda, selain buahnya, ternyata daun sirsak juga bisa dimanfaatkan sebagai olahan teh celup. Daun sirsak sendiri mengandung serat kasar 54%, energi 132 kalori per 100 gram, dan protein 11,6% yang baik untuk tubuh. Gubernur Prefektur Ehime Jepang Tokihiro Nakamura menyebut kerjasama dengan Provinsi Gorontalo merupakan kerjasama yang saling melengkapi. Hal itu dikemukakan Tokihiro saat berkunjung ke Pelabuhan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara Rabu 18 Januari 2023. Tokihiro menilai Ehime punya teknologi di bidang pertanian sebagai sektor primer di daerahnya. Meski begitu, tenaga kerja menjadi masalah seiring populasi Jepang yang berkurang. Sebaliknya, Indonesia dan Gorontalo secara khusus butuh teknologi pertanian dengan populasi dan potensi alam yang besar. Sepanjang perjalanan dari Bandara Jalaluddin menuju Pelabuhan Anggrek, kata Tokihiro, ia menikmati pemandangan Gorontalo. Ia menilai daerah ini punya banyak potensi di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Ia memberi pandangan bagaimana potensi alam harusnya dikelola seperti yang dilakukan di Jepang. Kedatangan Tokihiro ke Gorontalo diakuinya berkat relasi yang baik dengan Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel. Pihaknya sudah melakukan kerjasama di tingkat pusat, namun diajak Rahmat untuk bisa mengembangkan kampung halaman orang tuanya di Gorontalo. 広大な土地に可能性を感じ、そしてまた、いろいろな面で、農業にしろ、畜産業にしろ、そしたあるいは技術の導入をすることによって大きな成長が今後可能性としてあるなということを感じます。 Kehadiran Gubernur Ehime didampingi Ketua DPRD Ehime dan sejumlah pengusaha asal Jepang. Hadir juga pengusaha dari Jakarta.
dan penandatanganan kerjasama antara penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur dengan Gubernur Ehime Jepang telah dijadwalkan. Ya, Mitra Kominfotik, proses pembuatan sada putih teh celup daun sirsak ini dimulai dengan penyortiran daun sirsak yang telah dipetik. Dan seperti yang bisa Anda lihat, penyortiran daun sirsak dipisah berdasarkan daun mana yang masih bagus atau layak dipakai dan daun mana yang sudah rusak atau tidak layak dipakai lagi. Pengolahan air limbah di PT Royal Coconut menjadi perhatian dari perusahaan Aiken Kakoki Ehime Jepang. Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan air limbah dan limbah padat ini menyarankan industri di Gorontalo memanfaatkan sistem teknologi yang bisa mengubah limbah untuk menghasilkan energi dan profit. Hal ini disampaikan Direktur Utama Aiken Kakoki Iwa Tashiro saat mengunjungi PT Royal Coconut di Desa Ombulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo pada Kamis 19 Januari 2022. Aiken Kakoki merupakan salah satu perusahaan yang turut serta dalam kunjungan delegasi Prefektur Ehime Jepang. Dalam kunjungannya di Gorontalo selama 3 hari, delegasi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Prefektur Ehime Takihiro Nakamura akan menandatangani perjanjian kerjasama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo yang ruang lingkupnya meliputi manajemen lingkungan dan pengolahan limbah. Berdasarkan data yang diperoleh Aiken Kakoki, jumlah air yang dikeluarkan oleh PT Royal Coconut sebesar 400 meter kubik per hari dengan COD 39.000. Melalui kerjasama tersebut, pihak Aiken Kakoki akan menggunakan teknologi yang dimilikinya untuk menurunkan COD atau oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat organik pada air limbah hingga mencapai 85% dan bisa menghasilkan daya listrik sekitar 7.500 kW. Pemerintah Provinsi Gorontalo menjalin kerjasama city to city dengan Prefektur Ehime Jepang yang fokus pada pembangunan dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dengan tujuan mewujudkan masyarakat bebas karbon. Kerjasama tersebut meliputi 4 ruang lingkup, yaitu manajemen lingkungan, pengolahan air limbah, peningkatan produktivitas dan produksi pertanian dengan memperhatikan kualitas lingkungan, serta pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup. Ya, Mitra Kominfotik, setelah proses penyortiran, daun sirsak kemudian digunting, dibersihkan, lalu dijemur selama kurang lebih 2 hari. Dan saat ini kita sudah berada pada proses pemanggangan di mana daun sirsak yang sudah dijemur tadi ditata di atas bak stainless dan kemudian masukkan dalam oven, lalu dipanggang selama kurang lebih 30 menit. Nah, Mitra Kominfotik, kemudian setelah proses pemanggangan, daun sirsak ini kemudian akan digiling, dikemas, lalu disegel dan siap untuk dipasarkan. Demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Jabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur teken memorandum saling pengertian dengan Gubernur Ehime Jepang Tokihiro Nakamura bertempat di kantor Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo
pada Kamis 19 Januari 2022. Kerjasama itu menjadi babak baru hubungan kerjasama dua provinsi beda negara itu. Sebelum penandatanganan MSP, penjajakan kerjasama sudah dilakukan sejak tahun 2021. Diseriusi dengan surat pernyataan kehendak atau letter of interest kedua provinsi yang dilakukan pada tanggal 16 dan 23 September 2022. Ditindaklanjuti dengan persetujuan DPRD pada tanggal 22 November 2022. Sebelum melakukan penandatanganan MSP, Penjagup Hamka sempat mempresentasikan potensi Gorontalo di hadapan Gubernur Ehime Tokihiro Nakamura dan delegasinya. Potensi di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Di sektor perkebunan, Gorontalo memiliki 4 budidaya unggulan yakni kelapa, tebu, kakao, dan cengkeh. Luas kelapa di Gorontalo sekitar 69.739 hektar dengan produksi 65.398 ton. Tebu 9.526 hektar dengan produksi 51.175 ton. Kakao luas lahan 13.710 dengan produksi 2.968 ton, serta cengkeh luas lahan 13.390 hektar dengan produksi 1.369 ton. Produksi ternak Gorontalo setidaknya bisa dilihat dari 3 aspek, yakni sapi, kambing, dan unggas. Produksi sapi Gorontalo ditaksir berada di angka 2.679 juta kilogram, kambing 276.883 kilogram, dan unggas 2.369 juta kilogram. Menjadi unggulan pada subsektor tanaman pangan adalah komoditi padi dan jagung. Tercatat di tahun 2021 produksi padi mencapai kurang lebih 299.000 ton, produksi jagung kurang lebih 1,5 juta ton.